Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harmayani, saya mahasiswi S1 Keperawatan Reguler B, Setikes Baitur Rahim Jambi. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem pernafasan. Ini merupakan tugas praktek semester 1 untuk mata kuliah anatomi dan fisiologi. Anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Definisi sistem respirasi: sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Adapun fungsi pernafasan yaitu: 1. Mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh melalui sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. 2. Mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Ketiga, melembabkan udara. Struktur yang membentuk sistem respirasi. 1. Struktur utama. A. Saluran pernafasan atas. B. Saluran pernafasan bawah. C. Paru. 2. Struktur pelengkap. A. Dinding dada. B. Kosta. C. Otot pernafasan. D. Diafragma. E. Pleura. Anatomi sistem pernafasan. Berikut gambarnya. Anatomi sistem pernafasan. Saluran pernapasan atas terdiri dari nasal cavity, faring, dan laring. Saluran pernapasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus. Paru-paru terdiri dari paru-paru dan alveoli. Fisiologi sistem pernafasan. Sistem respirasi terbagi menjadi dua. 1. Konduksi. Konduksi terdiri dari cavum nasi, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, bronkiolus terminalis. Respirasi. Bronkiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, alveoli. Saluran pernapasan secara fungsional. 1. Zona konduksi. Zona konduksi berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara pernapasan serta membersihkan, melembabkan, dan menyamakan suhu udara pernapasan dengan suhu tubuh. Proses pembentukan suara. Zona konduksi terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, serta bronkioli terminalis. 2. Zona respiratorik terdiri dari bronkiolus respiratorius dan alveoli. Pertukaran gas antara udara dan darah terjadi dalam alveoli. Sistem pernapasan memiliki sistem pertahanan tersendiri dalam melawan setiap bahan yang masuk yang dapat merusak. Rongga hidung. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas dua bagian, yakni secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal konka superior, medialis, dan inferior. Rongga hidung terdiri atas vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai menafis udara. Struktur konka yang berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Sel silia yang berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan napas. Fungsi rongga hidung dalam respirasi. 1. Sebagai fungsi preventif. Bulu hidung sebagai penyaring debu. Silia yang menyaring partikel benda asing ditangkap di konko superior. Hanya udara berpartikel 4-6 mikron yang bisa masuk ke bawah. Fungsi lubrikasi. Jalan napas menjadi tidak kering karena lubrikasi dari kelenjar submukosa dan sel goblet. Fungsi pemanas dan pendingin udara. Karena kayanya vaskularisasi di dalam rongga hidung yang berfungsi sebagai konduksi dari panas dan adanya perputaran udara inspirasi dan ekspirasi. Faring, bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut.
terdiri dari nasofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga hidung, orofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga mulut, dan laringofaring, bagian yang berbatasan dengan laring, bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Berikut gambar faring. Yang warna ungu, nasofaring, yang warna hijau, orofaring, yang kuning, laringofaring. Fungsi laring. The surface of the nasofaring is covered by pseudostratified columnar epithelium. This is the same epithelium found in the nasal cavity, and similarly the same mechanism of mucus secretion from goblet cell in the epithelium to filter warmth and humidity. The inhaled air occurs here. In the oropharynx and laryngopharynx, the surface is lined with non-keratizing stratified squamous epithelium, which is needed as it is exposed to food moving through the passageway. Laring, fungsi utamanya sebagai alat suara dalam saluran pernafasan sebagai jalan udara. The laryngeal skeleton consists of 9 cartilages, 3 single thyroid, Adam's apple, cricoid, and epiglottis, and 3 fibroid, arytenoid, corniculate, and cuneiform, connected by membranes and ligaments. Di bawah tulang cricoid biasanya dilakukan tindakan tracheostomy yang bertujuan untuk mengurangi dead speech dan mempermudah penghisapan sekresi. Laring. Berikut gambar laring. Fungsi laring. Lapisan mukosa bersilia laring bermanfaat untuk menghilangkan partikel asing dan untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Pada saat makan, bagian belakang lidah yang bergabung ke puncak laring mendorong ke atas, memaksa epiglottis untuk menutup glotis, mencegah makanan atau benda asing masuk. Laring. Trakea. Cincin tulang rawan yang tidak lengkap berbentuk U, panjangnya 10-20 cm, dibentuk oleh 20 lapis kartilago yang berbentuk huruf C dan berakhir ketika bercabang 2 karina. Bagian yang tidak berkartilago disebut trakea membranosa, berada di posterior, pada ketinggian vertebra thoracalis 4. Trakea bercabang 2 di karina menjadi bronkus utama kanan dan kiri. Di atas tempat masuknya bronkus utama, kedua kartilago bertemu membentuk cincin sempurna. Tidak hanya C, melainkan O. Berikut gambarnya. Pulmonary airway tree. Bronkus. Percabangan dari trakea sebelum masuk ke mediastinum disebut bifurkasi dan sudut tajam yang dibentuk oleh percabangan ini disebut karina. Karina membentuk sudut 20-30 derajat pada bronkus kiri dan 45-55 derajat pada bronkus kanan. Bronkus utama kanan mempunyai 3 percabangan yakni superior, medialis, dan inferior. Bronkus utama sisi utama kiri mempunyai 2 percabangan yaitu bronkus lobaris superior dan inferior. Bronkus segmental merupakan percabangan dari bronkus lobaris. Bronkus. Sifat anatomik bronkus dibentuk dan ditopang oleh cincin kartilago, dilapisi oleh epitel kolumnar bersilia, mengandung otot polos, mendapat vaskularisasi dari arteri bronkialis, diameter lebih dari 2 mm, tidak ada alveoli di dindingnya. Bronkus bukan merupakan pipa yang kaku, berupa saluran dari otot dengan intervasi vagal yang dapat membuatnya berdilatasi dan berkontraksi sebagai respon terhadap rangsangan neurohumoral dan kimia. Selanjutnya, bronkiolus, saluran nafas yang tidak berkartilago. Pada saat paru kolaps,
Bronkus besar masih tetap paten, sedangkan bronkus kecil, bronkiolus dan alveolus ikut kolaps. Bronkiolus paling ujung atau distal disebut terminalis. 3-5 bronkiolus terminalis membentuk asinus. Secara fungsional, bronkiolus dibagi dua bagian. 1. Bronkiolus non-respiratorius, di mana tidak terdapat pertukaran gas. Kedua, bronkiolus respiratorius, di mana terjadi pertukaran gas, bersama dengan ductus alveolaris dan saccus alveolaris. Paru-paru. Paru kanan terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. Paru kiri terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Alveolus. Alveolus dibentuk dan dibatasi oleh dinding alveolus yang dibentuk oleh dua macam sel, yaitu sel alveolar tipe 1 atau pneumosit tipe 1, merupakan sel pneumosit squamosa. Pertukaran gas menembus dinding pneumosit tipe 1. Sel alveolar tipe 2 atau pneumosit tipe 2 disebut juga granular pneumasit. Tugas pneumasit tipe 2 yaitu menghasilkan surfaktan. Alveolus. Terdapat lebih dari 300 juta gelembung alveoli dengan diameter 0,3 mm. Struktur gelombang ini cenderung tidak stabil. Adanya tegangan muka cairan yang melapisi alveoli menyebabkan gelembung cenderung menjadi kolaps. Namun berkat adanya surfaktan yang menurunkan tegangan muka cairan di dinding alveoli menyebabkan gelombang tersebut tidak mudah kolaps, tetapi mengembang dan stabil. Otot-otot pernapasan. Otot-otot pernapasan terdiri atas otot skelet. Otot inspirasi utama. 1. Musculus intercosthalis interna. 2. Musculus intercartilaginous parasternal. 3. Otot diafragma. Otot inspirasi tambahan atau otot bantu nafas. 1. Musculus scalenus anterior, 2. Musculus scalenus medius, 3. Musculus scalenus posterior. Otot-otot pernapasan. Saat napas biasa, ekspirasi tidak memerlukan kegiatan otot, cukup daya elastisitas paru. Diperlukan active breathing jika serangan asma, berbicara, menyanyi, batuk, bersin, mengejan. Otot ekspirasi tambahan. 1. Musculus intercosthalis interna. 2. Musculus intercartilaginous parasternal. 3. Musculus rectus abdominis. 4. Musculus obliquus abdominis externus. Diafragma. Suatu septum berupa jaringan musculotendinous yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen. Dasar dari rongga toraks. Diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernapas, merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada iga terbawah dan dipersarapi oleh nervus pregnus yang berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Pleura. Pleura dibentuk oleh jaringan yang berasal dari mesodermal. Dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Pleura visceralis yang melapisi paru, 2. Pleura parietalis yang melapisi dinding hemitoraks. Di antara pleura terdapat rongga pleura. Pada keadaan normal berisi cairan pleura dalam jumlah sedikit 0,1 sampai 0,2 ml per kilogram berat badan yang berfungsi untuk memisahkan kedua pleura supaya tidak lengket. Pleura. Parietal pleura, chest wall, pleural cavity, visceral pleura, diafragma. Vaskularisasi. Sistem pembuluh darah terdiri atas dua bagian. Arteri pulmonalis yang keluar dari ventrikel kanan berfungsi dalam sistem respirasi. Arteri brachialis berperan dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan paru. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya, anatomi dan fisiologi sistem pernapasan.
Semoga pleura. bermanfaat. Assalamualaikum Parietal warahmatullahi pleura, wabarakatuh. chest wall, pleural